Terkadang perkataan bisa menjadi senjata tajam yang tanpa kita sadari dapat menyakiti orang lain jika tidak kita jaga. Mungkin bagi kita, ucapan yang kita keluarkan hanya biasa saja. Tapi bisa jadi berbeda jika dilihat dari sudut pandang orang lain. Mungkin menurut kita baik, tapi tidak bagi orang lain. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Indonesia, tepatnya di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Arif Satriadin mengaku pacaran dengan Intan Mulyatin sejak tahun 2016. Menurut pengakuannya, selama berpacaran, Intan beberapa kali meminta Arif agar segera menikahinya. Permintaan Intan tersebut disampaikan kepada Arif pada bulan Desember 2019. Tapi permintaan tersebut ditolak oleh Arif dikarenakan dirinya masih belum siap secara finansial. Arif kemudian mengusulkan agar diundur saja sampai bulan Februari 2020. Tapi tidak ada jawaban dari Intan. Sekali lagi, Arif menanyakan, bagaimana kalau di bulan Mei saja? Tapi tetap tidak diberikan jawaban sama sekali oleh Intan. Suatu ketika, Arif justru dikejutkan dengan kabar yang beredar bahwa Intan akan menikah dalam 2 bulan ke depan. Mendengar hal tersebut agar tidak didahului oleh orang lain, Arif segera meminta tolong kepada pamannya untuk pergi melamar ke rumah orang tua Intan. Pamannya pun pergi ke rumah keluarga Intan untuk menyatakan maksud dan tujuannya meminang Intan agar mau menjadi istrinya Arif. Tapi sayangnya, permintaan tersebut ditolak oleh orang tua Intan dengan alasan bahwa Arif masih sepupuan dengan Intan. Walaupun begitu, Arif tidak berputus asa. Dia kemudian memberanikan diri untuk pergi menemui orang tua Intan sendirian untuk melamar Intan. Sambil menangis dan bersujud di hadapan orang tua Intan, memohon agar mereka mau menerimanya sebagai menantu. Mengatakan betapa dia sangat menyayangi dan mencintai Intan. Tapi semua usahanya sia-sia belaka. Permohonannya ditolak mentah-mentah. Bukan itu saja, dia bahkan mendapatkan cacian dari orang tua Intan. Arif mengaku sakit hati dan tidak dapat menerima ucapan orang tua Intan yang menolaknya. Saat itu orang tua Intan mengatakan, "Walaupun malaikat datang melamar, saya akan tetap tolak." Ucapan tersebut sungguh sangat membekas di dalam hati Arif. Arif mengatakan bahwa dia sulit menerima perkataan kasar dari ibu Intan tersebut. Padahal selama ini, Ariflah yang membiayai kuliah Intan di kota Makassar. Apa salah saya, sementara dia meminta saya membiayai kuliah Intan di Makassar? Begitu kata Arif. Intan Mulyatin, berusia 25 tahun, adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Dalam kesehariannya, dia dikenal sebagai anak yang baik, rajin, dan patuh terhadap orang tuanya. Intan adalah seorang yang berparas cantik, mengenakan hijab, dan bekerja sebagai seorang perawat. Intan adalah alumni SMA Negeri 4 Bima dan Universitas Muslim Makassar, jurusan keperawatan. Pada tahun 2016, Intan mulai menjalin hubungan dengan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Bima. Tapi dikabarkan, hubungan mereka tidak berjalan lancar, dikarenakan orang tua Intan sudah lama menentang dan tidak merestui hubungan mereka tersebut.
Hal tersebut disebabkan mereka berdua masih terikat tali persaudaraan, di mana Intan dan pacarnya yang bernama Arif Satriadin merupakan sepupu. Walaupun mendapatkan tantangan hebat dari kedua orang tuanya, Intan masih saja tetap melanjutkan hubungannya dengan Arif yang lebih tua 6 tahun darinya. Pada bulan Desember 2019, Intan dikatakan telah meminta kepada Arif agar segera melamarnya. Tapi dikarenakan kondisi keuangan Arif yang belum stabil, sehingga Arif pun belum bersedia melakukannya. Tapi sebenarnya terdapat cerita lain yang mengatakan bahwa Ariflah yang telah mendesak untuk menikahi Intan, tapi ditolak oleh Intan dikarenakan saat itu Intan masih fokus kepada kuliahnya. Hingga pada bulan Mei 2020, di mana Arif datang ke rumah orang tua Intan untuk mendapatkan restu, akan tetapi mendapat penolakan. Sejak saat itu, hubungan Intan dan Arif pun semakin renggang. Pada bulan Agustus 2020, bagaikan tersambar petir ketika Arif mendengar kabar bahwa Intan akan segera melangsungkan pernikahannya dengan orang lain. Betapa hancur hati Arif mengetahui bahwa pujaan hatinya tersebut akan menjadi istri orang lain. Pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, pagi itu dengan mengendarai sepeda motor, Intan seperti biasanya mengantar ibunya ke pasar Amahami yang berada di kota Bima untuk berjualan. Saat itu sekitar jam 8.30 ketika Intan dalam perjalanan balik ke rumahnya setelah sampai di Jalan Danat Raha Gunung Raja, Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima. Di tengah jalan, tiba-tiba dia dicegat oleh seseorang. Orang itu ternyata adalah Arif yang telah membuntutinya sejak dari pasar. Terjadi percekcokan mulut di antara mereka berdua. Entah apa yang telah merasuki Arif, mungkin akibat sakit hati terhadap Intan dan keluarganya. Dia pun mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan melukai perut Intan secara brutal. Setelah melakukan aksi kejamnya, dia pun bergegas melarikan diri dari lokasi kejadian. Orang-orang di sekitar lokasi yang melihat kejadian tersebut segera mencoba menolongnya dan menghubungi pihak kepolisian. Intan segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bima, tapi sayangnya nyawanya tidak tertolong lagi. Intan dinyatakan meninggal dunia saat mendapatkan perawatannya di rumah sakit. Tim Inavis dan anggota polisi yang tiba di tempat kejadian perkara langsung melakukan olah TKP. Proses olah TKP menjadi tontonan warga dan juga menyebabkan kemacetan akibat terjadi penutupan setengah badan jalan. Di TKP terlihat terdapat banyak darah korban dan juga ditemukan pisau yang diduga merupakan milik pelaku yang dibuang di semak-semak tidak jauh dari TKP. Polisi yang telah mengetahui ciri-ciri pelaku segera melakukan pencarian untuk segera menangkapnya. Usai menghabisi korban, Arif sempat menjadi buronan beberapa lama sebelum akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Terkait aksinya menghabisi Intan, Arif mengaku awalnya hanya mau menakut-nakuti saja. Tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti Intan. Dia mengaku khilaf dan menyesali perbuatannya tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau, jaket warna abu-abu, tas warna hitam, serta motor yang digunakannya saat beraksi. Atas perbuatannya, Arif Satriadin, seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STI/SIP di Bojo Bima, dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perbuatan yang dilakukan oleh Arif sangat mengejutkan rekan-rekannya di kampus STI/SIP Bojo, sebab selama ini Arif dikenal baik, suka bercanda, seorang yang humoris, dan tidak mudah marah, apalagi tersinggung. Demikianlah sedikit cerita tentang Intan Mulyatin dan Arif Satriadin. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini?
Apakah keadilan telah ditegakkan? Apakah Arif telah mendapatkan ganjaran atas segala perbuatannya? Bagaimana juga tentang ucapan ibunya Intan kepada Arif? Apakah sakit hati akibat perlakuan dan ucapan orang tua Intan merupakan motif yang sesungguhnya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.